Shalom, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Jumat 13 November 2020. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan saat ini yang kita yakini sebagai kekuatan dan penuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa di sorga, besar kasih setiamu bagi kami. Terima kasih untuk tuntunan dan pemeliharaanmu bagi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Teristimewa di saat ini, Engkau berkenan bagi kami untuk kami menikmati akan kehadiran Tuhan melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami melalui firman ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca dan renungkan pada saat ini, itu terambil dari Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai ayat 21. Wahyu 16 ayat 8 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat
dahsyat. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita di saat ini, kita berada di bawah tuntunan tema, yaitu keadilan Allah ditegakkan. Bantang tu pangaluuna puang matua. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap perbuatan pasti ada resiko atau konsekuensinya. Lebih-lebih ketika perbuatan itu dapat merugikan orang lain atau lingkungan alam sekitar. Perbuatan seperti ini bagi pelakunya pasti ada hukuman, walaupun berbeda jenis hukumannya. Kita belajar dari bacaan kita hari ini, mengungkapkan mengenai tindakan Allah kepada manusia, dan sekaligus lanjutan dari bacaan kita kemarin. Ada 3 malaikat telah menumpahkan cawannya. Malaikat yang keempat sampai malaikat yang ke-7, gilirannya menumpahkan cawannya ke tempat yang berbeda. Ada yang ditumpahkan ke atas matahari, ke atas tahta binatang, ke sungai-sungai besar, dan ke angkasa. Ini menandakan bahwa tidak ada satupun yang bisa luput ketika Allah menegakkan keadilan kepada kebebalan manusia. Saudara-saudara yang kekasih, setiap murka Allah yang dituangkan ke dunia tidak membuat mereka bertobat. Kegelapan hati mereka makin menjadi-jadi. Peristiwa ini mirip seperti yang terjadi pada diri Firaun, di mana Allah mengeraskan hati Firaun. Demikian juga dengan manusia akhir zaman, di mana Allah mengeraskan hati yang gelap menjadi lebih pekat. Betapa ngeri kedahsyatan murka Allah serta kebinasaan yang diakibatkannya. Untuk itulah kita harus berjaga-jaga, sebab hari murka Tuhan tersebut seperti pencuri. Berjaga-jaga adalah sifat sejati seorang beriman. Kita yang kini tertekan secara rohani boleh terhibur bahwa semua itu kelak akan dimusnahkan dan ditiadakan oleh murkanya yang adil. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, berbahagialah kita yang saat ini tetap setia dan senantiasa berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Kristus datang kembali menegakkan keadilannya di bumi ini. Amin firman Tuhan. Mari kita bersyukur dalam doa mengakhiri perenungan kita saat ini. Kita berdoa. Terpuji Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur kami belajar dari firman-Mu saat ini. Sungguh keadilan dan kasih setia-Mu nyata bagi kami. Materekanlah akan firman-Mu ini dalam loh hati dan pikiran kami. Dan terlebih, kuasa Roh Kudus Tuhan menolong dan menuntun setiap kami untuk melakukannya. Kami hendak melanjutkan berbagai tugas tanggung jawab, aktivitas hidup kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang terus berkenan untuk menyertai dan memberkati kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.